Di dunia formasi tempat keluarga kuno berada, sejumlah besar pembudidaya bela diri dan spiritualis dunia berdiri rapi dalam formasi tempat Zhao Gongyi dan yang lainnya masuk sebelumnya. Namun pada saat ini, sifat dari Arai telah berubah. Adapun orang-orang yang datang ke formasi, mereka secara alami terdiri dari orang-orang dari 6 keluarga besar. Tetapi mereka yang berada di garis depan, meskipun mereka adalah anggota keluarga kuno, namun budidaya mereka sangat lemah. Mereka tidak dipisahkan berdasarkan keluarga, tetapi berdasarkan budidaya. Sebuah tim yang terdiri dari Yang Mulia kelas 1. Sebuah tim yang terdiri dari Yang Mulia kelas 2. Dalam tim yang panjang ini, tim terkuat berada di peringkat akhir. Itu adalah puncak dewa sejati dan puncak jubah dewa. Kesampingkan tingkat budidaya, mereka semua memiliki pola formasi khusus di tubuhnya, dan mereka semua memegang botol formasi khusus di tangan mereka. Yang Mulia kelas 1 yang berdiri di depan memegang botol dengan kedua tangan, siap membukanya kapan saja. Yang Mulia kelas 1, minum obatnya dan ikut pertempuran. Ditemani oleh suara Master Tirsian. Aura seorang Yang Mulia kelas 1 juga muncul di matanya. Puluhan ribu Yang Mulia tingkat pertama membuka botol obat pada saat yang sama dan meminum obat di dalam botol. Pola formasi di tubuh mereka juga mulai memancarkan cahaya redup. Setelah melakukan ini, dia masuk ke dalam formasi tanpa ragu-ragu. Setelah memasuki formasi, dia diteleportasi ke gerbang penghalang khusus dengan kekuatan teleportasi. Pada akhirnya, mereka benar-benar menggunakan gerbang penghalang khusus itu untuk melewati formasi pertahanan Zhuo Tianhe. Memasuki langit berbintang dalam formasi pertahanan. Tapi, ini baru permulaan. Ketika kekuatan formasi terus meningkat, batas yang dapat mereka tembus akan semakin tinggi. Akan ada orang dengan kultivasi yang lebih kuat yang akan melewati formasi pertahanan Zhuo Tianhe. Di dunia ini, apakah kamu ingin mengirim seseorang masuk? Chu Feng dapat merasakan bahwa seseorang telah masuk, tetapi dia hanyalah Yang Mulia tingkat pertama. Tingkat kultivasi seperti itu tidak akan menimbulkan masalah di Zhuo Tianhe. Jadi Chu Feng juga merasa bingung. Tidak, mereka memiliki kekuatan formasi. Apakah mereka punya tujuan lain? Namun segera Chu Feng menyadari bahwa meskipun mereka yang masuk lemah dalam kultivasi, mereka tidak melancarkan serangan. Sebaliknya, peras formula ajaibnya. Setelah mengaktifkan formula ajaib, formasi terpancar dari tubuh mereka dan bergabung ke dalam formasi pertahanan Zhuo Tianhe. Hanya saja kekuatan formasinya terlalu rahasia, dan Chu Feng tidak tahu apa fungsinya. Secara logika, Chu Feng harus segera membuka gerbang penghalang yang mengarah langsung ke lokasi penyusup. Bahkan jika dia tidak bisa pergi ke sana sekarang, dia masih bisa membiarkan Ziling atau orang lain pergi dan membunuh orang-orang dari keluarga kuno itu. Terlepas dari apakah ada ancaman atau tidak, sejak dia masuk, dia harus dibunuh. Namun, waktu Chu Feng di sini terlalu singkat. Meskipun ia telah menguasai kekuatan inti mata formasi dan mampu bersaing dengan kekuatan formasi lawan, ia belum menguasai metode untuk membuka gerbang pesona secara langsung. Tapi sekarang, meski perhatian saya terganggu, masih perlu waktu untuk menguasai metode membuka pintu pesona langsung. Hal ini tidak dapat dikuasai secara instan. Berdengung. Pada saat ini, Chu Feng memperhatikan bahwa pintu yang mengarah langsung ke penghalang terbuka di depan para penyusup. Apakah Tuan sudah menemukannya? Merasakan perubahan ini, Chu Feng merasa lebih lega. Sekarang, orang yang benar-benar menguasai formasi pertahanan, selain menggunakan mata formasi, adalah kepala Wolong Wuzong. Jalan menuju langsung ke gerbang penghalang ini pasti telah dibuka oleh Master Wolong Wuzong. Padahal, dia memang pemimpin Wolong Wuzong. Ada perbedaan antara metode dia dan Chu Feng dalam menguasai formasi. Chu Feng menguasai formasi pertahanan melalui mata formasi, yang dianggap sebagai pendekatan yang berbeda.
Namun, pemimpin Wolong Wuzong menguasai kartu formasi dan benar-benar menguasai formasi pertahanan ini. Namun karena kemampuannya di area ini terbatas, dia benar-benar menguasai formasi pertahanan. Namun kekuatan observasi yang dapat dimobilisasi terbatas. Kekuatan observasi utamanya terfokus pada apakah formasi pertahanan telah ditembus. Jadi dia mengetahui fungsi pancaran cahaya gelap dan juga dapat menemukan bahwa seseorang telah berhasil menyerbu. Tapi dia tidak punya pilihan selain membantu Chu Feng membatasi gerbang pesona khusus itu. Anda hanya dapat menyaksikan tanpa daya saat penyusup masuk melalui pintu penghalang khusus. Tidak lama setelah pintu penghalang terbuka, sesosok tubuh terbang keluar, itu adalah alis putih cahaya suci. Dia bertanggung jawab untuk mencegat penyusup. Kepala Wolong Wuzong dan Guru Suci memiliki gagasan yang sama dengan Chu Feng. Meskipun mereka hanya yang mulia kelas 1, mereka tidak boleh dibiarkan begitu saja. Bunuh dia. Melihat alis putih cahaya suci, meskipun orang-orang dari keluarga kuno itu sangat lemah, mereka hanyalah yang mulia belaka. Namun dia segera mengeluarkan senjatanya dan melancarkan serangan ke Sengguang Bai Mei. Tapi alis putih cahaya suci baru saja menyerang dengan telapak tangan yang sangat kuat, dan memusnahkan puluhan ribu pembudidaya bela diri kuno. Beraninya seorang yang mulia kelas 1 datang ke galaksi cahaya suci kita untuk menjadi liar. Setelah membunuh puluhan ribu pembudidaya seni bela diri dengan satu pukulan biasa, Sengguang Bai Mei tidak bangga, tetapi sangat marah. Menurutnya, perilaku pihak lain sama sekali tidak dianggap serius. Itu merupakan penghinaan bagi mereka. Namun tak lama kemudian, puluhan ribu sosok lainnya terbang keluar dari pintu pesona khusus. Orang-orang yang datang kali ini juga adalah anggota keluarga kuno, tapi kali ini mereka semua adalah yang mulia kelas 2. Kali ini, Sengguang Bai Mei bahkan tidak memiliki tangan, tetapi hanya dengan berpikir, tekanan yang luar biasa melonjak, menghancurkan puluhan ribu yang mulia kelas 2 menjadi berkeping-keping. Kamu tidak takut mati, kan? Ayo, lanjutkan, aku akan menemanimu sampai akhir. Alis putih cahaya suci penuh dengan niat membunuh, seperti dewa pembunuh, berdiri di depan pintu pesona khusus, membunuh semua orang yang datang. Namun, setelah yang mulia kelas 2, tidak ada yang datang untuk waktu yang lama. Setelah 3 jam penuh berlalu, sesosok tubuh muncul lagi di dalam gerbang penghalang khusus. Ini adalah orang tua, anggota paviliun abadi 7 alam. Tapi dia memiliki kekuatan puncak jubah dewa. Begitu dia muncul, dia melepaskan kekuatan penghalang dan memblokir alis putih cahaya suci. Kamu semut, beraninya kamu membunuh orang-orang kuno saya. Dia menatap Sengguang Bai Mei dengan tajam. Ketika dia bisa masuk ke sini, itu berarti batasan gerbang pesona khusus ini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Karena dia bisa masuk, maka Dewa Puncak juga bisa masuk. Adapun Master Bela Diri, mereka yang berada di alam mulia secara alami dapat masuk. Dia baru masuk duluan dan yang lain menyusul. Benar saja, segera, seperti belalang, para pembudidaya bela diri dari keluarga kuno mulai berdatangan dari gerbang pesona khusus itu dalam aliran yang stabil, hampir dengan gila-gilaan. Ayo, bunuh aku tidak takut padamu. Meskipun Sengguang Bai Mei terjebak, dia juga tahu bahwa kekuatan lawan jauh di atasnya dan tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Tapi dia tetap tidak takut. Tidak mudah untuk mati. Kamu berani membunuh bangsaku yang dahulu, kamu bersalah atas dosa yang serius. Saya ingin Anda melihat dengan mata kepala sendiri bahwa saya akan membantai semua leluhur Tianhe. Saya ingin mengendalikan Anda dan membiarkan Anda membunuh kerabat dan teman Anda dengan tangan Anda sendiri. Saat orang itu berbicara, kekuatan agung dari penghalang mengalir ke tubuh alis putih cahaya suci, dan dia benar-benar ingin mengendalikan alis putih cahaya suci. Berhenti. Melihat pemandangan ini, Sengguang Bai Mei pun panik. Ia tidak takut mati,
namun ia tidak ingin menjadi boneka lawan. Tetapi pada saat ini, suara tua namun sangat kuat terdengar. Apakah keluarga kuno benar-benar berpikir bahwa seni bela diri leluhurku tidak ada lagi yang tersisa? Bersamaan dengan suara ini, pedang cahaya kekuatan lewat. Puff! Spiritualis dunia puncak berjubah dewa yang mengendalikan alis putih cahaya suci dipotong menjadi dua bagian. Dibunuh langsung. Pada saat yang sama, kekuatan penghalang yang agung juga jatuh dari langit, menutupi area yang sangat luas. Semua orang dari keluarga kuno yang memasuki tempat ini terbungkus. Bahkan mereka yang terbang jauh pun masih diselimutinya. Beritanya salah. Mereka memiliki master yang berada di atas para dewa di sini. Saat ini, orang-orang dari keluarga kuno panik. Alasan mengapa tim yang mulia kelas 2 berhenti masuk setelah mereka dibunuh adalah karena mereka tidak ingin melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Itu sebabnya saya menunggu puncak para dewa dan puncak jubah dewa untuk bisa masuk sebelum memimpin semua orang untuk masuk bersama. Dalam pandangan mereka, meskipun Chu Feng berada di dunia mata formasi, Chu Feng akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memobilisasi mata formasi untuk melawan mereka, jadi tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Ketika Chu Feng tidak dapat mengambil tindakan di wilayah mereka, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di Zhuo Tianhe. Namun situasi saat ini melebihi ekspektasi mereka. Selain Chu Feng, Zhuo Tianhe juga memiliki master. Tapi sekarang, mereka yang berada di alam dewa sejati masih belum bisa masuk. Hanya ada satu hasil yang menunggu mereka, seluruh pasukan dimusnahkan.